panen yang lebih bagus, harganya turun, dampaknya apa? Dampaknya adalah biaya produksi bikin mie instan itu turun. Tapi harga jualnya nggak turun. Kita lihat Indofood, kalau kita lihat sekilas ya, di aplikasi kok labanya setiap kuartal bisa naik turun tuh Sam. Oke. Nah tadi kan kita discuss, profitnya dari 9 triliun, tiba-tiba 11 triliun. Kelihatannya kan stabil tuh. Ini salah satu cara untuk si Indofood ekspansi ke luar negeri dengan cepat. Bisa dibayangin kalau misalnya mereka harus bangun dari awal lagi, itu butuh berapa tahun? Di consumer, semua tuh terlihat nggak mungkin, sampai tiba-tiba beneran jadi. Halo teman-teman, welcome to Chatting ya. Di sini Jonathan, nama pasti udah pada tahu, ini Samuel ya. Nah, di sini kita akan bahas satu emiten yang kita sering cover, bahkan udah dari tahun lalu nih. Kita cover baik di internal, di Index. Itu ada satu saham yang saya yakin mungkin teman-teman pada familiar deh. Itu saham Indofood. Nah, ini kan laporan keuangan berhubung kuartal 3 baru keluar, laporan keuangan baru keluar. Nah, kita coba pingin tanya-tanya Sam nih, gimana sih terkait update laporan keuangan kuartal 3 Indofood? Oke, nah sebelum mulai bahas tentang Indofood, ini satu yang mungkin saya cerita ke teman-teman ya. Kita sebagai investor itu harus terus update dengan kinerja perusahaan. Ya, jadi kan kita udah sering bahas tentang prinsip kita bahwa beli saham itu adalah beli bisnis. Dan kinerja investasi secara jangka panjang akan dipengaruhi oleh kinerja bisnis itu sendiri. Sehingga tiap 3 bulan itu kan perusahaan mengeluarkan laporan keuangan. Nah, itu kita harus update terus, kita follow up terus. Nah, salah satunya gunanya adalah kita tetap masih bisa tahu apakah ide investasi awal kita berjalan sesuai dengan idenya. Jadi kenyataannya apakah berjalan sesuai dengan idenya tersebut. Inline nggak sama tesis kita? Dengan tesis kita. Gitu. Dan ya dengan kita pantau tiap 3 bulan, kemudian 6 bulan, dan seterusnya ya. Tiap kali rilis kinerja keluar, kita pantau terus. Kita bisa tahu ada yang something wrong nggak dengan asumsi-asumsi awalnya kita. Nah, dalam kasus Indofood itu sempat kita cover ya. Kita sempat bahas di Index. Ya, kita bahas waktu itu mungkin 2023. Ya, tahun lalu kurang lebih. Dulu mungkin sebagai teman-teman gambaran, tahun 2023 untung dia berapa? Mungkin 9 T mungkin SMA. Iya. Kurang lebih waktu itu kita sih waktu analisa ya, itu mikir kurang lebih untungnya tuh 10 T. Ya, pegang saham. Ya karena kenapa pegang saham? Karena kalau nanti teman-teman, saya yakin di sini semua udah invest ya, minimal udah sering tuh baca laporan keuangan. Itu ada tuh akun namanya kan net profit ya. Tapi ada lagi tulisannya owners atau laba diatribusikan kepada pemilik atas induk. Itu yang kita harus fokus. Kenapa? Karena di perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak dimiliki 100%. Ibaratnya joinan. Jadi meskipun omsetnya digabungin, labanya digabungin, tapi di akhir dikasih tahu bahwa yang benar-benar jatahnya pemegang saham itu berapa. Itu yang kita fokus gitu. Nah, terus berhubung di kuartal 3 kemarin gue lihat-lihat tuh Sam, kurang lebih ya kalau kita setahun kan core profitnya ya, jadi pure profit dari operasional, nggak hitung ya kalau ada kurs apa naik turun. Itu di 2024, dulu kan lu bilang kurang lebih sebenarnya 10 T. Sekarang kalau gue annualize, itu kurang lebih udah 11 T. Itu udah naik 10% nih. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa seperti ini? Dan apakah ini bagus atau enggak? Kan bagi investor, kita udah lihat angkanya, apa yang muncul di pemikiran kita. Nah, pertama kalau di bisnis-bisnis consumer, karena gini, Indofood itu sebagai gambaran, teman-teman, ini kan bisnisnya masih ditopang oleh segmen consumer. Yeah. Nah, consumer itu ICBP itu banyaknya jualannya Indomie. Mungkin 80%, about 80% labanya itu berasal dari yaitu jualan barang-barang consumer ICBP. Nah, yang perlu kita lihat ketika kita analisa bisnis consumer, salah satunya adalah dari waktu ke waktu, apakah omsetnya itu tetap bertumbuh. Itu dulu. Kenapa? Karena artinya gini, harga barang-barang consumer itu jarang sekali mengalami penurunan. Yeah. Artinya kalau misalnya kita lihat omsetnya itu turun, berarti kemungkinannya adalah penjualannya berkurang. Volume, quantity penjualan berkurang. Dan itu saya nggak suka di perusahaan consumer. Kenapa? Karena harusnya consumer ini kan sesuatu yang kita konsumsi setiap hari. Namanya aja consumer. Benar ya? Nah, jadi saya pengennya lihatnya kalau bisa omset itu harus tumbuh terus. Nah, dalam kasus ICBP sendiri, ya, yang bisnis makanan minumannya, tahun ini masih tumbuh omsetnya 8%. Oke. Nah, sebagai gambaran buat teman-teman, 8% ini bagus apa kurang bagus? Menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena gini,
selama setahun terakhir Indofood itu hampir nggak naikin harga jual produk-produknya mereka. Artinya kalau omset bisa naik 8%, itu berarti berasal dari peningkatan quantity ya, volume penjualan. Nah, yang lebih hebatnya lagi kalau menurut saya, yang bikin saya amazed gitu ya, profit dari bisnis consumer ini naik 15% tahun ini. Nah, jadi juga bisa bayangin ya, Omset naik 8%, tapi bottom line-nya itu naik 15%. Jadi kalau kita ngomongin top line naik 8%, bottom line naik 15%, berarti ada faktor lain, nggak cuman karena volume doang. Yes. Di tengah-tengahnya most lagi ada cost-nya yang berkurang. Yes. Nah, coba cost-nya itu Sam, mungkin lu boleh ceritain kenapa sih kok bisa naik segitu banyak labanya? Cost-nya berkurang, kenapa? Ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di segmen makanan ya, CBP-nya Indofood itu kan banyaknya jualannya Indomie. Yes. Nah, kita semua tahu bahwa untuk bikin mie ya butuhnya apa? Tepung terigu. Nah, tepung terigu teman-teman itu harganya itu dari waktu ke waktu itu nggak stabil. Dia ada kadang mengalami kenaikan, dia kadang juga ada mengalami penurunan. Nah, yang terjadi mungkin kalau kita lihat di 2021 dan 2022 bisnis mie instan itu mengalami kenaikan tepung terigu karena gandum sempat lagi agak susah, harga gandumnya naik, jadi ya biayanya agak bengkak tuh. Nah, tahun ini harga gandumnya udah mulai turun, Jo. Karena panen yang lebih bagus. Nah, panen yang lebih bagus, harganya turun, dampaknya apa? Dampaknya adalah biaya produksi bikin mie instan itu turun. Tapi harga jualnya nggak turun. Nah, itu yang menurut saya salah satu keenakan untuk perusahaan-perusahaan yang consumer goods yang juga jualannya ya ke consumer gitu. Jadi intinya di tahun 2022 itu mungkin harga jualnya let's say 10 ya. Cost-nya itu dari 4 naik ke 5, margin kekeken tuh. Ada kala waktunya. Sekarang harga jual tetap 10, cost-nya dari 5 turun lagi ke 4. Margin mereka nambah. Itulah yang membuat bottom line-nya bisa naik lebih banyak daripada omsetnya. Betul. Dan di kala seperti ini Indofood nggak naikin harga jual ya. Jadi mereka banyak ngantongin selisih dari penurunan bahan baku. Jadi volume naik, tapi harga jual nggak naik, tapi bahan baku turun. Makanya profit dari bisnis CBP sendiri yang jualan itu ya, produk konsumer naik 15%. Ya 9 bulan dibandingin 9 bulan yang lalu. Nah, ini menurut saya ini very amazing. Nah, yang penting untuk kita pahami dari sini adalah kalau di bisnis konsumer, faktor yang ngegerakin itu nggak selalu cuma dari jualan doang. Jualan penting, tapi itu bahan baku kadang bisa naik turun. Nah, tapi yang tadi kenapa saya di awal tekenin yang penting adalah omsetnya dulu, karena selama kita tahu omset perusahaan naik, berarti jualan lebih banyak. Kalau amit-amit ada suatu hari aja yang biaya produksi bengkak, Jo. Iya, itu hal yang udah expected gitu. Tapi kita tahu bahwa mereka bisa recover ketika bahan baku itu turun, kinerja bisa pulih, bahkan pulihnya bisa lebih tinggi lagi. Inilah makanya enaknya yang kayak kita sering bahas ya, baik di TikTok, di event, di Thinkis juga Pak Billy waktu itu bawain ICDP ya. Di bisnis consumer ini kita harus punya long term view intinya. Yes. Sangat sulit untuk menilai suatu perusahaan consumer dalam jangka waktu yang pendek, ya kan? Harus menilai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin saya dapat banyak pertanyaan juga nih Sam. Banyak yang teman-teman nanya, ini kok misalnya kita lihat Indofood, kok kalau kita lihat sekilas ya di aplikasi kok labanya setiap kuartal bisa naik turun tuh Sam. Oke. Nah, tadi kan kita discuss, profitnya dari 9 triliun, tiba-tiba 11 triliun. Kelihatannya kan stabil tuh. Ya, tapi kalau mungkin teman-teman lihat sekilas, kok per kuartal bisa naik turun. Itu kan ada faktor lain-lain. Ya, mungkin kita sebagai investor gimana sih caranya kita bisa menanggapi faktor lain-lain ini? Apakah penting untuk kita ngikutin? Atau misalnya faktor lain-lain yang mungkin teman-teman udah tahu, itu kan ada kurs ya. Itu gimana kita sebagai investor menanggapi hal ini, coba Sam? Oke, jadi kalau kurs sendiri, ini sebelum kita jawab penting atau enggak, saya harus jelasin dulu konteksnya dulu. Oke. Karena di konteksnya, Indofood itu kan awalnya bisnisnya kebanyakan di Indonesia. Nah, kemudian masuk 2020, mereka membeli salah satu pabrik, namanya Pine Hill ya, yang fokus jualan di Timur Tengah dan Afrika. Ya, di luar negeri gitu. Nah, yang terjadi saat itu, Indofood ini tidak memutuskan untuk bayar semuanya cash keras. Oke. Jadi dia mengambil pinjaman, Jo. Pinjaman kurang lebih sekitar 40-50 triliun. Saya juga agak lupa ya exactnya berapa, tapi angkanya kurang lebih segitu. Dan pinjamannya diambil pakai mata uang US dollar. Nah, ketika pinjam pakai US dollar, kurs US dollar sendiri kan dari waktu ke waktu naik turun. Ya. Ya teman-teman lihat sendiri ya.
awal tahun. Awal tahun itu kursnya mungkin masih 15.800 untuk Ya. 1 US dollar. Kemarin sempet tuh di 16. kuartal 2 naik tuh 16 sampai 16 Ya. tinggi lah. 16.200 atau berapa gitu. Di Q3 balik lagi ke 15.400 seperti mirip awal tahun lah kurang lebih. Nah, dalam hal ini perusahaan itu setiap kali kursnya berubah, mereka harus catat itu di akuntansi, Jo. Jadi pinjaman-pinjamannya nih karena pakai mata uang US dollar, tiap kali kursnya naik seakan-akan pinjamannya bertambah. Tapi ketika kurs US dollarnya turun, seakan-akan pinjamannya menyusut. Nah, yang paling penting yang kita harus tahu apa? Ini semua sifatnya akuntansi dan belum harus dibayar sampai nanti jatuh tempo. Ini di kasus Indofood ya teman-teman. Tiap perusahaan beda kasusnya. Makanya ini yang kita menyarankan bahwa kita harus paham betul apa perusahaan sebelum kita investasi. Apa betul apa yang benar-benar isinya gitu. Nah, dengan kita tahu kalau sebenarnya Indofood tuh cuma perlu bayar bunganya doang, Jo. Pokok pinjamannya itu baru dibayar nanti 2031 sampai 2032 dan kurang lebih separohnya lagi itu di 2051 dan 2052. Sehingga sebenarnya dari waktu ke waktu kalau kurs naik turun itu sebenarnya nggak ngaruh banyak ya, karena yang ngaruh cuma angsuran bunganya doang. Nanti kurs yang benar-benar ngaruh itu waktu mau melunasi, waktu mau bayar gitu. Jadi kalau tanya saya, pandangan saya pribadi untuk bisnis seperti Indofood, karena utangnya memang belum dibayar, ya kita nggak usah fokusin di kursnya. Ya kurs naik turun itu wajar, karena memang peraturan akuntansi harus kita catat gitu loh. Tapi kita fokus namanya core profit. Nah, core profit ada laba buat pemegang saham, tapi nggak hitung kurs. Ya, kurs yang masih belum dibayar itu di take out dulu, ya nggak usah dianggap dulu gitu. Itu yang kita sebagai investor harus fokus kalau menurut saya. Nah, kebetulan Indofood sendiri core profitnya naik tahun ini. Kurang lebih naiknya 17%. Ya tadi Indofood yang CBPC naik 15%. Sedangkan sisanya bisnis-bisnis seperti Bogasari, kemudian mereka ada jualan minyak goreng kayak di Simpe, ada juga Indomarko, perusahaan distribusi. Itu kalau kita gabungin, core profitnya naiknya 26%. Jadi Indofood nggak hanya mengandalkan bisnis yang udah ada, yang paling gedenya, yang ya. Iya, tapi dia juga ada bisnis-bisnis lain yang bisa mendongkrak kinerja perusahaan gitu. Jadi intinya sebagai investor yang kita sering discuss juga ya kan, banyak yang nanya, better fokus ke core profit. Karena kita harus pisahin, kayak Warren Buffett bilang ya, kita harus pisahin sebagai investor mana itu faktor yang controllable, yang knowable, dan mana yang uncontrollable dan unknowable. Contoh misalnya kurs, gue inget banget pas di Q2 mungkin pada saat itu Indofood masih 6.000 something ya. Banyak orang yang mungkin bingung gitu, wah ini gimana Indofood? Yeah. This is still going well kok. Kalau kita ngomongin operation ya, cuman memang kursnya naik segala macam, seolah-olah kesana keuntungannya mengecil. Padahal kan ini cuma on paper doang. Betul. Ya kan? Kalau kita tarik punya long term view, ya normal. Dan rupanya apa? Di Q3 siapa sih yang bisa nyangka, ekonom mana yang bisa tahu kurs tiba-tiba turun banyak? Iya kan? Tiba-tiba makanya di Q3 juga Indofood ada mencatat keuntungan kurs. My point is, siapa yang bisa tahu itu? Itu kan kita sering ngomong, gue inget banget lu bilang fokus kepada hal yang kita bisa kontrol, kinerja bisnisnya. Nah, ngomong-ngomong soal kinerja bisnis juga, gue lupa number sesam. Waktu itu lu pernah cerita di kuartal 3 ataupun di 2024 ini, kan Indofood tadi ada akuisisi Pinehill 2020 kan? Iya. Nah, growth-nya core profit-nya si Indofood ini itu banyak di-drive dari yang Pinehill sendiri atau dari lokal sih, Sam? Oke. Jadi si Indofood tadi saya cerita sempat akuisisi pabrik di Timur Tengah Afrika ya. Yeah. Itu size-nya mungkin dulu ya, kayaknya agak lupa, mungkin 10 miliar pieces. Sedangkan kapasitas waktu itu 30 miliar, berarti sepertiga. Ini gede nih, akuisisi gede ceritanya. Nah, keluar budget 20 kalau nggak salah ya? Lebih. Kayak lebih deh. Lebih mendekati kalau nggak salah 40 sampai 50. Oh, gede banget. Gede, ini akuisisi besar. Nah, yang perlu kita lihat adalah apakah akuisisinya berhasil? Kan itu kan pertanyaan. Ya. Nah, kita lihat dulu, selalu lihatnya dari top line dulu. Ya, kenapa tadi yang saya cerita? Kadang biaya lagi naik, biaya lagi turun, itu bisa mempengaruhi profitnya ya. Tapi sama omset naik terus, berarti kan kita tahu bahwa barangnya semakin dibutuhkan. Semakin banyak barang kan gitu ya. Salah costnya ya kadang naik, kadang turun. Betul. Tapi kan kita tahu mungkin 10 tahun ke depan ya tahun-tahun yang jelek ada 2 tahun lah mungkin gitu. Nah, kita lihatnya dari omset dulu, Jo. Terutama kita harus lihatnya dari bisnis yang consumer. Consumer omsetnya mungkin dari 2019
sampai 2024 kalau kita setahunkan gitu ya, itu naik omsetnya 30 triliun. Kurang lebih. Separuh dari peningkatan itu karena akuisisi Pinehill tadi. Berarti about 15 triliun ya kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang omset yang awal yang harusnya nggak ada, nggak diakuisisi si Pinehill. Dan bahkan di tahun ini di 9 bulan pertama, omset yang CBP sendiri yang consumer tadi kan saya bilang naik kurang lebih 8% ya. Ya. Itu growth-nya yang lokal kalau kita bandingin sama yang negara-negara Timur Tengah dan Afrika, growth-nya gedean yang di Timur Tengah dan Afrika. Mungkin growth-nya bisa 1 kali dari yang di Indonesia, Jo. Jadi kalau ditanya apakah ini berhasil, kalau saya melihat sekilasnya dari top end ini lumayan berhasil. Nah ini makanya tapi tentu nggak sampai di sini ya, kita harus lihat sampai laba bersihnya. Tapi kita bisa bayangin aja kalau misalnya nggak ada ini, mungkin 15 triliun dari bisnis CBP hilang omsetnya. Ini ngaruh ke profit. Mungkin growth di Indonesia udah nggak semaksimal itu, dia tarikin ke market lain yang kita lihat rupanya growth-nya terreflect nih, udah mulai terreflect kan. Betul. Ya Nigeria sendiri penduduknya seingat saya banyak sekali, apalagi negara-negara yang di Timur Tengah ya. Itu jadi memang ya ini salah satu cara untuk si Indofood ekspansi ke luar negeri dengan cepat. Bisa dibayangin kalau misalnya mereka harus bangun dari awal lagi, itu butuh berapa tahun? Bangun pabrik, ngurus izin. Nah, sebelum itu nanti harus ada pendanaan lagi. Kemudian harus bikin distribusi segala macam. Nah, dengan diakuisisi ini kan ini lebih cepat. Meskipun kesannya waktu itu lumayan mahal belinya. Tapi karena omsetnya bisa tumbuh terus, kalau profit itu bisa dievaluasi nanti tiap tahun. Tapi seingat saya profit juga naik dari yang Pinehill ini. Gitu. Mungkin satu yang perlu saya note ya. Ketika kita lihat perusahaan mengakuisisi, itu time frame-nya itu nggak bisa 3 bulan. Nggak bisa 6 bulan. Itu salah. Kenapa? Karena gini, beberapa akuisisi itu baru bisa kelihatan hasilnya setelah beberapa tahun. Ya, kalau kita langsung evaluasi cepat-cepat, mana nih udah diakuisisi 3 bulan kok nggak langsung wonderful gitu ya? Banyak kok nggak langsung lonjak. Ya wajar, kadang it takes time ya. Apalagi konteks akuisisi adalah akuisisi yang perusahaan belum well develop itu. Beda cerita kalau misalnya akuisisi yang udah running full, tinggal dicapluk, dikonvol itu kan lain cerita. Dalam kasus Indofood ini kan dia memang akuisisi dan dia modif lah, permak lagi kan, permak, dia growing lagi, dia expand the business. Jadi memang pastinya takes time. Betul. Jadi yang penting dari investor untuk lihat di sini ya teman-teman. Ada ketika teman-teman nanti lihat ini ada mengakuisisi perusahaan. Ini kita harus lihat dulu. Ini yang waktu diakuisisi, ini perusahaannya seperti apa? Saya kasih contoh satu. Kita lihat namanya Medco. Kita sempat sering bahas ya. Dulu waktu itu ada Tingdex Medco. Kita juga sering Tingmed ya. Kita bahas Tingdex Medco itu pas 2022 mungkin harganya baru 500 ya. Masuk 600. Ya Tinglist lu yang buat, gue ingat banget tuh, gue baca dia ada akuisisi Blok Koridor Philip ya. Yang di Indonesia. Ketika si Medco, ini perusahaan migas ya teman-teman. Dia mengakuisisi salah satu lapangan di Sumatera. Itu lapangannya udah tua, udah jalan, udah mentok gitu ya. Ya kedepannya ya mungkin dari lapangan tersebut adanya turun pelan-pelan. Tapi ini lapangan yang udah mature, udah dewasa. Sedangkan Indofood ketika mengakuisisi bisnis di Pinehill, itu bisnisnya belum mature. Bisnisnya itu masih growing. Ya mungkin kebutuhan mie instan di negara-negara Pinehill itu mungkin setahun masih tumbuh 10% lebih. Jadi belum kelihatan semuanya. Beda lainnya kayak Medco. Waktu beli, ya ini udah kelihatan semuanya. Malah ada makin lama makin turun. Kalau beli Pinehill, makin lama makin naik. Jadi kita sebagai investor harus tahu konteksnya. Kalau nggak kita ngambil kesimpulan yang salah. Oh yang ini bagus nih si Medco, yang ini kurang bagus. Oh nggak bisa gitu. Harus lihat nih case-nya seperti apa. Oke. Nah terus sama satu poin lagi nih mungkin yang gue bikin bahas. Itu terkait laporan keuangan di kuartal 4 2023. Kalau kita lihat, mungkin core profit itu 9 something ya kan. Tapi di bottom line-nya ada kepunish Sam. Nah, itu ada pengurangan lain-lain. Nah mungkin kita udah bahas juga di internal ya, di community, di Telegram. Kita udah ada state of what's happening dan pandangan kita gimana. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa yang terjadi, mungkin bisa ceritain singkat mengenai impairment-nya. Ya apa sih yang terjadi? Itu kan berkaitan dengan yang Pinehill tadi itu sebenarnya kan. Ya. Jadi waktu Indofood akuisisi Pinehill, itu ada beberapa bisnis yang letaknya di beda-beda negara, Jo. Jadi ada di Turki, ada di Arab lumayan besar mereka. Kemudian ada di Nigeria, ya. Nah, yang di Nigeria ini itu kondisi ekonominya nggak gitu bagus. Jadi di Nigeria itu kayak
tahun 98-nya kita atau Lagi krisis waktu itu kan ya. lagi krisis. Jadi di 2023 mata uang mereka melemah parah, dan itu kan hurt ya ke ekonomi mereka. Iya. Nah, jadi apa yang Indofood catatkan, dia catat aset-aset yang di Nigeria seakan-akan terjadi penurunan nilai. Oke. Nah, itu secara akuntansi. Tapi kalau ditanya secara realnya gimana, ya pabriknya tetap ada, make profit ya. Tergantung, kan uangnya melemah juga. Oke. Mungkin mereka jualan pakai mata uang mereka sendiri, itu masih untung. Tapi pas di Convert ke rupiah, yang bisnis khususnya di Nigeria, itu agak mengalami kesulitan. Nah, tapi saya nggak terlalu worry. Kenapa? Karena gini, kalau sama negara, sekarang Nigeria negara populasi banyak. Kalau memang suatu hari mereka produktif, mereka naik kelas gitu ya, dari yang belum terlalu maju, semakin maju. Saya lihat ini semacam mirip kayak Indonesia. Nah, jadi di Indonesia dulu juga 98 sempat ada kejadian, tapi pelan-pelan kan itu recover gitu. Jadi selama kita lihat pabriknya masih jalan, jualan masih ada, masih kenceng gitu ya. Terus mungkin dalam mata uangnya mereka sendiri sebenarnya masih untung lah. Di tengah yaitu mata uang yang melemah dan lagi ada gonjang-ganjing. Saya melihat ini actually bisnis yang sangat solid kalau menurut saya gitu. Ya tapi nggak sampai di situ. Karena ingat waktu di Pine Hill, negaranya tadi saya cerita ada banyak. Masih ada Arab, itu untungnya juga lumayan. Masih ada Turki, masih ada negara-negara lain. Ada di Mesir, Kenya, dan ada banyak lah gitu Jo. sih berarti memang impairment itu terjadi secara pencatatan aja ya sebenarnya, karena faktor kurs segala macam. Karena seakan-akan ini Jo, seakan-akan mereka anggap bahwa kalau saya akuntansi ya, ketika kita menurunkan nilai sesuatu di neraca kita, itu artinya apa? Seakan-akan uang itu nggak bisa balik. Nah, dalam kasus tertentu, benar uangnya nggak bisa balik. Misalnya contoh ya, misalnya ada perusahaan lain deh, yang akuisisi Pine Hill, karena Pine Hill bangkrut, misal wajar nilainya diturunin, karena uang nggak bisa balik. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ada, apakah yang bisnisnya ini masih bisa balikin nggak uang yang udah kita invest di awal? That's the question kan. Nah, kalau saya melihat ya karena ini masih running, pabriknya masih jalan, Indomie di Nigeria itu besar sekali loh. Market share mungkin dari 50-75%, plus minus di segituan, itu tinggi sekali gitu. Dan beberapa tahun terakhir mereka juga bisa sampai mengalahkan kompetitornya. Itu produsen ada yang gede di sana, saya agak lupa namanya, itu juga bisa dikalahin sama mereka. Jadi kalau ditanya apakah kemampuan menghasilkan profit mereka berkurang sampai harus dicatat penurunan nilai aset, saya mikir-mikiran waktu itu. Saya lihat sebenarnya kemampuan mencetak uangnya masih ada. Itu jadi kalau menurut saya ya ini accounting, tapi realnya bisnisnya is still running gitu. Oke. Berhubung kita lagi bahas consumer nih, saya yakin mungkin banyak kan narasi di luar sana bilang, oh baru belajar invest, coba pelajarin consumer karena produknya kita pakai sehari-hari. Yang sebenarnya gue ada pandangan yang berbeda Sam dengan itu Sam. Okay. Nah, gimana orang kan bilang consumer itu gampang dianalisa, kita tahu produknya. Malah menurut gue pribadi, consumer itu sangat susah dianalisa. Karena gimana kita bisa justify demand ataupun outlook ke depannya 5 to 10 years from now. It's very hard to justify. Kita bandingin sama komoditas, itu kan demand-nya kelihatan jelas banget. Kalau consumer, mungkin kita sebut merek. Contoh misalnya Aqua lah, misalnya Aqua. Who knows gitu kan. Tiba-tiba sekarang Le Mineral di mana-mana. Dan sebagai investor, gimana cara kita bisa menyikapi. Kalau misalnya let's say kita invest di Le Mineral, kita tahu nih 5 years from now dia bakal grow segitu signifikan. Atau mungkin teh botol, teh pucuk, segala macam. Ini kan udah terjadi berkali-kali. Nah, makanya menurut gua di consumer semua tuh terlihat nggak mungkin sampai tiba-tiba beneran jadi. Ya kan. Terus kayak Unilever itu. Nah, that's the point. Apalagi pada saat itu perusahaan consumer kan banyak dihargai di valuasi yang cukup premium ya. Mungkin PE above 20, above 25. Nah, gimana pandangan lu terkait hal ini? Nah, apalagi sambungin ke Indofood. Gimana lu bisa dapat conviction nih Sam? Paham. Jadi gini, kalau di perusahaan consumer itu sangat dipengaruhi oleh habit, behavior yang bisa jadi mengalami perubahan tiap generasi. Generasi itu kan 15 tahun ya Jo. Ya jadi makanya kadang kan kita ngomong kok ini anak Gen Z gini nih, nanti ada gen apa ya selanjutnya gen alpha apa. Itu memang kadang ada perubahan behavior. Nah, tapi yang jadi kunci di sini adalah kita harus tahu dulu yang mana behaviornya yang berubah. Karena belum tentu semuanya. Nah, sebagai contoh misalnya, saya nggak enak ya sebut merek ya, tapi kita lihat misalnya contoh skincare. Oke. Nah, zaman saya skincare itu laki-laki nggak pada pakai Jo. Ya. Laki-laki nggak pada pakai skincare. Ya jadi kalau dipakai skincare masih ada kesannya ya tabu lah ya.
kesannya kayak agak feminin. Iya. Tapi sebenarnya sekarang ini udah semakin normal gitu. Iya, Kok normal. pakai nggak? Pakai, gue udah pakai. Nah itu Normal. kalau di generasi saya pada nggak pakai. Ya. Nah ini kan terjadi perubahan. Nah yang perubahan yang seperti ini kalau misalnya perusahaan konsumer yang nggak bisa adaptasi, nggak bisa jago jualan, nggak bisa masuk, itu pelan-pelan mulai kemakan pangsa pasarnya. Tapi kalau dalam Indofood kita lihat behavior apa? Behavior kan makan. Indomie kan yang mie instan adalah salah satu alternatif makanan yang termurah. Ya bisa bayangin aja kadang kalau kita misalnya ke warteg gitu ya, sekali makan berapa? 15 ribu, bisa 20 ribu nambah daging. Kan tuh yang biaya ya. Kalau plant based ya belum nyampe ya. Tapi kalau pakai daging ya bisa segituan. Nah, tapi kalau misalnya Indomie sekali makan 2 ya paling cuma berapa ribu doang. Jadi murahnya itu loh mereka. Sehingga di banyak di banyak kantong orang tuh masih sangat affordable. Nah, ini dibarengi dengan mereka yang sudah punya bisnis dari hulu sampai hilir. Supply chain-nya komplit. Jadi mulai dari tepungnya, mereka bisa bikin sendiri tepungnya, pakai bubuk sari. Mereka juga bisa bikin mie instannya, packagingnya semua mereka lengkap lah in-house. Kemudian distribusi. Mereka juga ada perusahaan-perusahaan distribusinya sendiri. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir itu terintegrasi itu ya. Mereka kuasain the whole supply chain. Dan itu yang bisa bikin orang-orang yang mau masuk itu susah masuk. Motifnya kuat gitu. Motifnya kuat karena ini murah. Dan ini bisa disebarin dengan sangat luas. Nah, kalau misalnya kita mau ada pesaing yang mau masuk, minimal mereka kan harus bikin produksi satu line. Satu line itu harus produksi mungkin 100 juta bungkus. Waduh, siap nggak tuh ngedistribusin? Siap nggak ada pasar? Jualan nggak ya? Jualan ada modalnya udah kalah mau murah. Nah, kan itu kan. Jadi kalau saya lihat ini ada beberapa competitive advantage yang bisa dijaga oleh Indofood sehingga orang-orang tuh lebih susah masuknya. Sedangkan kalau tadi skincare, ketika trennya berubah, kemudian ternyata kita tahu bahwa skincare banyak yang bisa makan, berarti kan mungkin competitive advantage-nya udah nggak sebesar itu. Lebih gampang buat orang masuk. Lebih gampang. Size kecil pun bisa. Yes. Dan apalagi kalau misalnya ada orang yang memberanikan diri invest di perusahaan skincare dengan balik modal 30 tahun, 40 tahun, very premium gitu. Nah itulah bedanya dengan yang kita bahas di Indofood. Ya kan? Dia supply chain-nya kuat, kuasain dari hulu ke hilir, plus dijual di valuasi mungkin PI 5, PI 6 pada saat itu. Ya, jadi pada akhirnya kan ketika kita ngomong investasi nggak cuma perusahaan bagus, tapi dijual di valuasi yang betul. Gitu. Jadi salah satu mitigasi risiko benar kita analisa perusahaannya itu penting teman-teman. Jadi kita tahu ke depannya akan seperti apa dan seberapa mungkin mereka disalip kasarnya begitu ya. Tapi di satu sisi lagi kalau kita beli perusahaan udah di valuasi yang premium itu kita kemungkinan untuk menang ya itu lebih susah karena bisnis harus perform terus. Nah, justify. Iya, harus grow terus gitu loh. Karena kalau balik modal 40 tahun, deposito lebih gede untungnya sih. Berarti bisnisnya harus tumbuh. Betul. Kalau beli bisnis yang seperti Indofood, zaman dulu mungkin masih 5 kali laba. Kurang lebih ya, Jo ya. Itu kan sebenarnya kalau iya kan amit-amit dia ternyata nggak sesuai banget dengan asumsi awal kita. Mungkin ya tahun ke-6 balik modal, tahun ke-7 balik modal. Seperti itu loh. Jadi ini ada 2 cara mitigasi risikonya. Dan ini menurut saya penting banget untuk teman-teman yang invest untuk bisa pahamin analisa perusahaan supaya kita bisa yakin ke depannya. Tapi kita juga harus paham di valuasi seperti apa kita masuk gitu. Jangan sampai kita cari bisnis yang terlalu premium, ya harganya udah kelewat mahal, yang mana dia harus grow terus dan dia harus sukses sampai supaya kita bisa impas lah ya, asalnya begitu. Ya, gue sedikit pesan juga buat teman-teman ya. Balik lagi ketika kita ngeliat bisnis consumer, apalagi kita berani membayar di harga yang sangat premium, kita harus bisa justify dia masih bisa sustain. Let's say kita bayar di valuasi 20 kali laba atau 30 kali laba. Kita benar-benar harus punya conviction, keyakinan 30 tahun ke depan dia masih relevan. Dan namanya bisnis consumer yang seperti kita tadi bahas, itu udah terkait dengan behavior yang sangat sulit untuk dianalisa. Ya, balik lagi, semua itu terlihat mungkin di consumer sampai benar-benar terjadi. Ya, no one knows itu kan. Makanya harus terkompensasi dengan yang tadi lo bilang benar. Valuasinya juga harus masuk akal. Usually makanya yang usually di bisnis consumer jarang bisa dapat perusahaan-perusahaan dengan valuasi yang murah. Usually udah dihargai dengan valuasi yang premium ya. Gitu. Tapi namanya di pasar saham ini ada misteri teman-teman. Harga saham kadang jangka pendek ya itu nggak selalu dipengaruhi oleh kinerja. Dan di titik-titik itu yang kita bisa ketemu ada yang salah harga. Gitu. Ya saya ngomong terus aja. Menurut saya kalau bisnis segede Indofood
yang udah lengkap dari hulu sampai hilir, punya brand Indomie. Indomie itu salah satu brand yang sangat sangat kuat, sangat terkenal di mana-mana, nggak cuma di Indonesia ya. Itu cuma dihargai 5 kali laba. Saya rasa ini ada yang aneh. Karena saya yakin dalam 5 tahun, masa sih ada yang bisa bikin segede itu? Nggak mungkin. Susah sekali gitu loh. Jadi menurut saya, ya karena ada kesalahan harga ini, dengan kita belajar, kita analisa, kita bisa identify, kita bisa menemukan. Nah, perihal kita beli atau enggak, itu belakangan. Karena bisa jadi ada yang lebih suka bisnis-bisnis non-consumer. Karena satu dan lain hal. Ya, it's okay. Tapi minimal kan kita nyadar dulu bahwa, kok ini ada yang kelihatannya salah harga. Gitu. Minimal idenya kita tampung dulu. Minimal tampung dulu idenya. Kayak yang kita bahas pada chatting-chatting sebelumnya ya. Kita nggak boleh nutup peluang. Yes. Belajar ya harus belajar semua. Ya kan, semua industri kita pelajarin. Kalau ada waktu ya teman-teman ya tentu. Ya, kalau nggak ada waktu ya bisa nonton beberapa materi-materi di Thinkcase ya. Kalau teman-teman mau lihat ide paling gampang, lihat Index itu ide udah kita sortir lah, 15 idea ya teman-teman bisa pelajari start dari situ. Ya, itu yang bagus untuk dipelajarin. Kalau yang Thinkcase itu kita ngajarin yang secara mendalam sih sampai 5 jam kurang lebih gitu loh. Tapi kalau kita langsung tutup pulang, itu nggak bagusnya apa? Bukan cuma kita kelewat pulang, Jom. Tapi kita sebagai investor, kita membangun habit yang nggak bagus. Gitu. Sedangkan padahal kalau kita investor, kita harus cari terus. Ide baru. Perihal nanti beli atau enggak, urusan belakangan. Itu tergantung apakah beneran ide yang baru ini lebih menarik dibanding yang udah kita punya saat ini. Itu lain hal. Tapi kalau kita nggak terbiasa nyari, nggak terbiasanya, iya mungkin kelewat peluang tuh itu bisa. Tapi ya itu menurut saya lebih fokusnya di habitnya. Ya, habitnya investornya yang hilang gitu. Dan menurut saya ya itu not good habit to have. Jadi sekali lagi teman-teman, dengan kita pelajari banyak, kita analisa banyak, ya kita membuka pintu selebar-lebar ya. Barangkali yang mana yang masuk yang ternyata kita suka banget, baru itu yang kita dalemin dan mungkin kita beli. Oke. Ya, mungkin kita rangkum intinya di segmen consumer, kita harus punya long term view ya yang sangat kuat ya. Kita pelajarin mode dari bisnisnya karena consumer behavior itu sulit dianalisa dan ketika ada ide menarik apapun itu kita harus tampung semuanya terus ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk chatting kali ini ya. Teman-teman juga jangan lupa kalau mau ikut diskusi bareng kita ya, itu bisa langsung join ya. Grup onboarding kita itu free. Nanti linknya ditaruh di description ya. Yes. Description. See you on the next chatting. Jangan lupa cobain Indomie yang rasa baru. Ya, yang rasa New Jeans. Oh, oke. Yang rasa New Jeans. Collab-nya masih. Oke, cobain juga. See you on the next chatting. See you.